Mari kita lihat kembali posisi Al-Quran. Al-Quran itu hudan. Al-Quran itu petunjuk. Kalau dia petunjuk berarti fungsinya Al-Quran untuk menunjukkan. Menunjukkan apa? Ya menunjukkan rahasianya Allah. Untuk apa? Supaya kita mengenal Allah. Untuk apa? Supaya kita sampai kembali kepada Allah. Karena kita berasal dari Allah, tujuan kita ujung-ujungnya kan kembali kepada Allah. Sekarang saya mau kasih sedikit renungan. Banyak gak orang kalau ditanya, apa sih pedoman hidupmu? Pasti jawabannya Al-Quran. Betul? Apakah cukup kita mengakui pedoman hidup saya Quran, pedoman hidup saya Quran, sementara kita tidak pernah menyadari apa sih isinya Quran? Coba kita mulai dari yang pertama, Al-Fatihah. Apa sih isinya Al-Fatihah? Itu aja yang sederhana. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan orang yang sholat setiap rakaatnya kelewat gak baca Al-Fatihah tidak sah rakaatnya. Apa pesan Rasulullah? Lalu kita bangga karena sudah baca Al-Fatihah setiap rakaat? No, itu dimensi luar. Dimensi dalamnya apa? Kenapa setiap rakaat sholat harus baca Al-Fatihah? Kalau kita cuman sekedar baca Al-Fatihah, tetapi kita tidak mengerti esensi Al-Fatihah, bahkan kita tidak bisa mengamalkan Al-Fatihah dalam sholat itu, sholat kita juga akan menjadi rakaat-rakaat yang tersia-siakan. Apa pesan Al-Fatihah? Dari katanya sendiri sudah luar biasa. Al-Fatihah artinya pembuka. Jadi setiap rakaat harus membuka kesadaran kita. Setiap rakaat harus membuka rahasia Allah yang ada dalam diri kita. Setiap rakaat harus meningkatkan kesadaran kita. Setiap rakaat harus meninggikan kesadaran kita. Harusnya kan begitu. Tapi coba kita baca Quran, surat Al-Fatihah setiap rakaat. Bahkan cepat-cepat bacanya. Tidak pernah menyadari esensinya. Makanya Al-Fatihah itu luar biasa bagi yang tahu. Tapi bagi yang tidak tahu Al-Fatihah ya biasa saja. Makanya di Al-Fatihah itu manusia cuma dibagi menjadi 3. Yang pertama yang dapat nikmat, yang kedua yang dimurkai, yang ketiga yang tidak tahu jalan. Yang tidak jauh jalan akibatnya jadi tersesat. Siapa yang dapat nikmat? Yang dapat nikmat cuma 4 menurut Al-Fatihah. Yang pertama para solihin, yang kedua para syuhada, yang ketiga para siddiqin, yang keempat para nabi. Siapa yang dimurkai? Mereka yang sudah dapat gelar solihin, yang sudah dapat syuhada, yang sudah dapat shodikin, bahkan sudah bisa mengalami pengalamannya Nabi, karena sudah dapat ilmunya Nabi, kembali ke belakang, bahkan mungkar, tidak percaya. Itulah orang yang dimurkai. Dan siapa orang yang tidak tahu jalan? Ya namanya juga orang tidak tahu, pasti kalau dia berjalan tersesat. Ya orang yang tidak tahu, sudah tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, tidak mau tahu, tidak mencari tahu, itulah yang menyebabkan seseorang tersesat. Tapi orang yang sedang tersesat, ketika dia bertanya, pasti dia akan bebas dari ketersesatannya. Makanya jangan takut tersesat. Karena takut tersesat membuat kita selamanya tersesat. Ketika kita berani tersesat, dan kita mau bertanya kepada orang, dalam ketersesatan pasti kita akan bertanya. Dan saat kita tersesat, saat kita bertanya, maka ketersesatan kita akan dibebaskan. Saat kita mengalirkan pertanyaan pada diri kita, maka Allah akan mengalirkan jawaban ke dalam diri kita. Saat kita tidak mengalirkan pertanyaan, tidak melakukan aktivitas apa-apa, Allah juga tidak akan mengalirkan jawaban. Maka selamanya kita tersesat. Cuma 3, yang dapat nikmat, yang dimurkai, yang tersesat. Kita mau masuk yang mana? Tentu saja kita ingin yang dapat nikmat, tapi siapa yang dapat nikmat? Para solihin, para syuhada, para siddiqin, dan para nabi. Pertanyaannya, siapa solihin? Siapa syuhada? Siapa siddiqin? Siapa nabi? Jangan puas ketika mendengar orang menjelaskan tentang istilah-istilah itu. Jangan-jangan yang dijelaskan orang berbeda dengan bahasanya Allah dalam Al-Quran. Karena itu bahasanya Rob, bahasa Tuhan, bukan bahasa kamus. Ada orang yang mengatakan dirinya mungkin merasa sudah soleh. Siapa yang ngasih gelar Anda solihin? Karena solehin itu gelar dari Allah buat orang yang sudah mengerjakan amal soleh. Pertanyaannya, sudahkah tahu amal soleh itu apa? Pernahkah kita bertanya sama Quran, Quran apa sih amal soleh?
Jangan-jangan setiap perbuatan baik yang kita lakukan, kita sebut amal soleh. Padahal amal soleh dalam bahasa Quran spesifik. Dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110 Allah menyatakan, barang siapa yang ingin jumpa dengan Tuhannya, lakukan amal soleh. Berarti amal soleh itu adalah cara yang bisa mengantarkan kita kepada Tuhan.